Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Episode kali ini cukup spesial karena kita berada di tengah hutan dan di samping saya ada Pak Lutfi alias Kang Upeng. Dia adalah seorang kepala UPTD Tahura juga sekaligus pegebuk drum dari Hollywood Nabedi. Popeng, selamat sore. Halo, sore. Jadi Popeng, aku pengen ngobrol banyak soal kegiatan Kang Upeng deh ya, aku manggilnya ya. Kang Upeng sebagai ASN di Pemprov Jabar, juga sebagai kepala UPTD Tahura, juga sebagai drummer di Hollywood Nabedi. Gimana sih ceritanya awalnya kok bisa jadi PNS? Oke, jadi kalau flashback, soalnya prosesnya agak panjang juga nih ya. Dulu zaman mungkin masih kuliah, memang kebetulan mama juga kerjanya di kelurahan kalau nggak salah dulu, kelurahan atau kecamatan. Sering ngajak saya juga, dan kebetulan pada saat itu memang memerlukan orang-orang yang skillnya dalam arti skill tuh nggak ke desain, nggak ke digital, nggak ke IT apapun, cukup dengan menguasai komputer saja itu cukup dibutuhkan zaman dulu. Akhirnya membantu juga di sana di kecamatan sekitar tahun 2006 mungkin 2006-2007. Akhirnya dulu tuh direkrut sebagai tenaga magang, padahal kuliah pun juga belum beres gitu kan. Ya udah sambil nyari duit di situ juga, bantu temennya mama juga gitu kan. Nah ternyata oleh salah satu atasan dulu tuh cukup kepake juga kerjanya. Diajarkan tentang membuat neraca keuangan, zaman dulu tuh anggaran dan lain sebagainya. Jadi pada saat atasan pindah ke instansi yang baru pun kebetulan saya dibawa. Beliau sekarang udah almarhum pindah ke bagian pemerintahan umum, BPOD dulu, Bina Pemerintahan Otonomi Daerah kalau nggak salah. Sekitar tahun 2007 saya dibawa ke sana dengan lingkungan yang baru, dengan skup yang lebih besar. Dulu mungkin pikirannya hanya level kelurahan kecamatan, sekarang dulu itu 2007 tentunya. Skupnya harus menguasai Kota Bandung melalui 151 kelurahan dan 30 kecamatan. Akhirnya banyak belajar juga di situ, dan mulai ikut testing juga. Dulu masih ada jalur-jalur yang melalui honorer atau kontrak waktu ya, ada testingnya. Dan alhamdulillah tahun 2009 saya lulus dan diangkat menjadi CPNS. Masih di instansi yang sama di BPOD yang berubah nama menjadi bagian pemerintahan. Oke. Kalau maaf ya aku potong. Kalau misalnya sekarang kan masih jadi penggebuk drum nih, berarti kan sebenarnya dari dulu Kang Upeng udah jadi pemain band dong? Ya. Terus kenapa akhirnya berubah haluan jadi ASN? Ya memang dulu dari zaman SMP tuh udah kebetulan punya om tuh dia punya studio musik. Jadi diajarin tata cara main gitar gimana, bass gimana, drum gimana gitu kan. Dengan seadanya lah, otodidak lain sebagainya. Akhirnya kita membuat grup band kecil-kecilan, dan memang udah hobi itu dari zaman SMP tuh. SMP, SMA sampai dengan kuliah. Lalu saya pernah menjadi edisional si Hollywood sebelum menjadi personal tetap kan. Itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2008 atau berapa lah. Dengan genrenya tuh yang cukup berbeda, karena saya dulu senangnya tuh musik-musik yang agak keras ya, hardcore lah gitu kan. Dulu zaman-zamannya emo, terus punk rock dan lain sebagainya. Saya harus menguasai irama pop jazz dulu tuh. Ini kayak gimana gitu kan, ini dipelajari lain sebagainya. Edisional sekian lama, dan akhirnya direkrut menjadi personil tetap oleh teman-teman Hollywood. Tahun? Mungkin tahun 2008-2009 ya, kurang lebih lah. Berarti sama dong ketika CPNS diterima, terus Kang Upeng juga? Iya, jadi sebagai PNS, band pun juga jalan gitu kan.
Dan memang pada saat dulu tuh banyak event-event tuh di weekend, jarang di weekday. Ada beberapa event besar di weekday, biasanya tur oleh salah satu vendor. Itu sekian hari, misalnya dari Rabu sampai Minggu atau Kamis sampai Minggu. Dan alhamdulillah dulu pada saat atasannya saya tuh kabagnya tuh zaman kalau nggak salah Pak Medi ya. Beliau tuh mengizinkan untuk urusan kayak gini, karena beliau pun juga mensupport urusan musik. Intinya PNS itu harus ada soft skill di samping mereka itu sebagai aparat, tapi harus kudu boga kabisa lah kalau bahasa Sundanya malah. Mau di atlet, mau apa, mau dimanapun. Dan saya kebetulan di seni. Dan secara take home pay atau secara benefitnya, secara profitnya, itu band saya itu hampir setiap kali saya gajian itu gajinya gede banget gajinya. Jadi gaji ASN itu utuh? Gaji ASN saya dulu hanya sekitar mungkin di angka 2 juta sekian. Saya dari Hollywood bisa sampai dapat 5-10 juta per bulan. Nah, karena memang pada saat itu memang lagi naik-naik daunnya banget tuh. Ketika launching 2011, tawaran manggung dan sebagainya. Termasuk dulu pun juga ada beberapa artis-artis ternama lah yang sekarang udah pada jadi, kayak Tulus, terus Yura Yunita. Mereka dulunya dengan kita, Yura itu sering additional dalam keyboard. Kalau Tulus sering duet dengan vokalis kita, dengan Dian, yang ya mungkin secara rezeki memang berbeda. Mungkin mereka yang lebih keren lah, mereka tuh keren-keren banget. Dan kita sempat vakum dulu, vakum di tahun setelah kita konser tunggal dulu 2011 kalau nggak salah. 2-3 tahunan dari situ tuh kita vakum. Jadi betul-betul nggak ada kegiatan dan orang-orangnya sibuk dengan dunia masing-masing. Karena si Hollywood Nobody ini band saya namanya Hollywood Nobody ya. Iya, saya tahu Pak. Oh, tahu ya. Tahu. Mungkin salah satu penggemarnya. Enggak juga. Oh, enggak. Terus. Kalau tanda tangan nanti bisa. Siap. Lanjut. Dulu si Hollywood Nobody ini, tadi saya ngomong apa ya? Saya mau lagi. Iya, itu Hollywood Nobody kan sempat vakum karena kesibukan yang lain. Ya. Terus. Jadi teman-teman ini, orang Bandungnya cuma saya satu. Saya seorang orang Bandung, vokalis, gitaris, dan keyboardnya itu orang Makassar semua. Basisnya orang Bangka. Jadi ketika vakum, ada yang pulang ke rumahnya masing-masing untuk usaha dan sebagainya. Ada yang kerja juga di Jakarta, dan ada juga kerja di Bangka gitu kan. Terus kita coba sempat aktif lagi, dan sampai sekarang kita alhamdulillah masih aktif lagi ngeberesin sisa-sisa utang album yang lama nih. Nanti ditunggu aja mungkin buat teman-teman yang mau ngedenger gitu maksudnya. Tunggu album barunya. Terus? Jadi agak unik nih si Hollywood tuh. Ketika kita manggung, budgetnya tuh habis untuk akomodasi. Karena harus datengin vokalis di Makassar, tiket PP 3 juta. Dari Bangka, tiket PP sekian. Manajernya ada di Jambi. Jambi datang, semua berkumpul di Jakarta. Jadi satu kali latihan itu costnya tinggi banget. Dan kita semua tuh udah nggak mikirin soal duit. Karena udah punya pekerjaan masing-masing. Sekarang mikirinnya udah, ini passion kita lah, si Hollywood passion kita, ini hobi kita. Why not kalau dulu kita dapat royalti, dapat fee dan lain sebagainya dari Hollywood, kalau sekarang dengan kemampuan teman-teman yang memang sudah cukup agak mapan juga, ya kenapa nggak ngeluarin duit buat Hollywood? Jadi sekarang tuh kebalik, agak setengah hobi juga gitu. Jadi kalau misalkan dibayarnya 20 juta, 25 juta, biasanya kita di 25-30-an. Habis untuk tiket pesawat, habis untuk transport, habis untuk apa, it's not problem gitu kan. Yang penting gue manggung, saya manggung, ketemu dengan teman-teman yang lain gitu kan, kayak sesama indie label, kan banyak juga tuh. Dan harus happy, dan pasti happy gitu. Pasti happy ya. Begitu. Tadi kan sebelumnya di ASN Kota Bandung, terus kemudian pindah ke provinsi tahun 2020 nggak usah. 2020 sampai sekarang berarti ya. 2020 akhir. Ketika tadi dari 2006 terus kemudian sampai sekarang 2023, apa sih yang pada akhirnya gue atau saya mau mengabdikan diri atau mau berbuat sesuatu untuk untuk tempat yang mempekerjakan saya gitu. Ada nggak triggernya? Ya pasti ada lah. Jadi dulu tuh kan orang tuh menganggap
PNS tuh ya kerjanya seperti itulah ya. Seperti itu gimana seperti Pak? itu tuh pandangannya tuh mungkin Iya. PNS enak banget sih kerjanya. Datangnya bisa siang, pulang bisa siang, gaji utuh, lain sebagainya. Mungkin untuk saat ini saya kira itu presentasinya kecil. Oke. Kalau dulu ya mungkin zaman mama saya mungkin seperti itu gitu kan. Karena kita saat ini tuh dituntut untuk bisa bisa lebih inovatif, lebih kreatif itu kan, apalagi di era-era sekarang CPNS yang fresh graduate tuh mereka yang masih idealis, punya pemikiran juga lebih visioner dan sebagainya ya. Itu saingan, jangan sampai menjadi saingan kita juga itu kan. Makanya kita harus dituntut harus lebih keren lah gitu kan. Nah, memang pada saat dulu ketertarikan untuk lebih dalam banget nih ke urusan PNS itu ketika ada salah satu pemimpin baru dulu. Ada salah satu pemimpin baru di Kota Bandung, saya masih di bagian pemerintahan. Dan saya lihat beliau memang energik banget gitu kan. Umur mungkin masih terbilang muda lah sebagai wali kota. Terus jago lagi kan, pintar, arsitek, dosen juga. Kreatif pula karena orang-orang di bawahnya pun juga itu orang-orang kreatif semua. Inovatif dan update banget terhadap segala sesuatunya. Nah, beliau ini memang yang merubah selama ini pandangan orang terhadap PNS. Jadi beliau itu membuat beberapa aplikasi dan lain sebagainya. PNS itu harus berbuat apa dan itu harus ke record setiap harinya, per jamnya, evidence-nya seperti apa. Jadi betul-betul dituntutnya tuh kerja gitu kan. Nggak ada waktu leha-leha. Nggak ada waktu leha-leha. Itu dari versi luar. Ketika lama-kelamaan kayaknya agak menarik juga nih kalau misalkan kalau saya jadi staffnya beliau kayaknya keren gitu kan. Bisa kebawa keren, bisa kebawa pinter dengan segala keterbatasan ada, dengan segala ilmu yang ada gitu kan. Karena kan kalau menurut pepatah tuh kalau kalian ingin kalau ingin pinter ya main sama gaulin dengan orang pintar gitu kan. Kalau ingin maju, gaul juga dengan orang-orang maju. Nah, dulu tuh sempat ingin pindah, namun ya karena segala sesuatu akhirnya nggak jadi. Salah satu tahun kepemimpinan beliau ternyata membutuhkan staff dulu. Membutuhkan staff ceritanya. Terus ada salah satu teman saya yang udah masuk di sana juga. Coba deh kamu daftar asing gitu kan, assessment dan sebagainya gini. Saya bilang oke deh, saya cobain deh. Lulus nggak ya gitu kan? Udah cobain aja gitu. Ikutin prosedur dan sebagainya dan alhamdulillah lulus. Dan ketika hari pertama itu saya nggak tahu kerja saya itu apa. Dipanggil oleh koordinator, oleh pimpinan saya, bla bla bla, harus kayak gini oke. Dan pada saat itu ini agak cukup menarik juga nih. Pada saat itu beliau, seingat saya nih, beliau itu menerima tamu dari luar negeri. Dari luar negeri, dan saya itu sebagai, kalau sekarang konseptor di Jawa Barat tuh, dulu tuh namanya notulen. Anggap sebagai konseptor aja. Nggak dibekali apa-apa, hanya dibekali satu laptop. Udah baca aja dalamnya, filenya apa gitu kan. Baru saya megang laptop, itu udah dipanggil harus mendampingi untuk paparan dan lain sebagainya. Tamu dari luar negeri pula ya. Beliau berbicara bahasa Inggris dengan sangat fasih, saya mendengarkan. Ngerti Pak? Ngerti. Saya kan lama juga saya. Terus. Lama kursus bahasa Inggris maksudnya, bukan lama di luar negeri. Terus beliau meminta beberapa file dulu tuh ke saya. Dan saya nggak tahu. Karena baru megang, nggak tahu isinya apa. Dan beliau ngomongnya tuh, yang ini tayangin. Saya masih ingat, yang gambar gini. Dia hanya pakai Illustrator. Oke gini, pakai body language. Beliau, ini tuh naon cu, orang tekan ini apa? Sampai akhirnya itu benar-benar skip, nggak ada paparan yang bisa saya tampilkan. Dan beliau marah ke ajudan. Coba kamu briefing, coba kamu ini. Oke. Dan ini satu-satunya tipe pimpinan yang apa ya? Kalau paparan tuh beliau tuh nggak harus dibuatkan file khusus satu file. Nanti saya paparan ini next ke sini, nggak seperti itu. Ini beda banget punten. Beliau ini kalau paparan tuh
random tapi terpola. Dan setiap ngomong, setiap ganti objeknya, kontennya, pembicaraan ini, saya harus bisa menebak beliau tuh ngomong apa. Okay. Dari A mungkin bisa langsung ke C, atau bisa langsung ke H atau kemana. Dan itu mempelajarinya cukup lama, hampir 6 bulan. Saya lihat ritmenya seperti apa, polanya seperti apa kalau ini. Kalau bicara, kalau paparan dan sebagainya. Akhirnya terpolakan lah, menguasai juga tuh, dan kemana-mana akhirnya dibawa oleh beliau ini. Termasuk ketika beliau ke provinsi. Iya, mungkin itu ya alhamdulillah mungkin dipercaya juga ya oleh beliau. Dulu kita sampai beliau itu di tahun 2018. 2018 beliau bisa melanjutkan ke level provinsi menjadi gubernur, dan kita masih di kota Bandung. Dulu nggak ada kok yang namanya harapan kayaknya saya juga harus pindah ke provinsi, itu nggak ada banget. Saya sempat dilantik juga di kelurahan, menjadi sekretaris kelurahan dan lain sebagainya. Habis dari sekretaris kelurahan terus langsung ke provinsi ya? Itu ke BUMDes? Sekitar 1 tahun setengah saya jadi seklur. Dan ternyata ada peluang untuk pindah, dan ya berdasarkan pertimbangan lain sebagainya, nanya ke sini, nanya ke sana, nanya ke senior, nanya ke para kepala OPD, ini baiknya gimana. Dan akhirnya mereka pun juga menyarankan kayaknya memang harus pindah terus cari pengalaman baru. Karena saya sempat ini juga ya, udah tuh sering ngomong, kalau kamu ingin maju, kamu harus apa ya, dulu tuh aku lupa. Kayaknya terlalu banyak berpikiran jadi. Kalau kamu ingin maju, kamu harus tinggalkan zona nyaman. Oke. Dan dari dulu, dari zaman manapun, dari zaman pemerintahan, saya kayaknya betul ingin maju, pindahlah dengan beliau kan, tambah maju, terus pindah ke sana ke sini. Dan akhirnya ke provinsi pun juga dengan segala pertimbangan, dan pasti resikonya ada ya, resikonya apalagi sebagai pegawai orang kota Bandung pasti image-nya tuh wah ini pasti bawahnya Pak Gubernur, padahal nggak seperti itu. Pindahlah ke provinsi. Di 2020 itu saya masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjadi staf lagi, menjadi staf biasa, mempelajari aturan dan lain sebagainya, apa yang namanya desa, BUMDes dan sebagainya. Banyak lah, ada urusan posyandu, PKK, ada urusan pilkades di sana tuh kan. Saya coba pelajari selama sekian bulan. Lalu ketika itu saya pun dilantiknya juga di situ, di Dinas Desa juga, masih dilantik sebagai kepala seksi dulu untuk membidangi di bawah bidang perekonomian, khusus mengurus BUMDes gitu kan. Badan usaha milik desa. Kalau di level kota kabupaten itu BUMD. Kayak PDAM, kayak gitu. Kalau desa juga punya namanya BUMDes. Apa sih yang dari perjalanan yang sangat panjang tadi, ada kegelisahan nggak, atau akhirnya gue harus berbuat sesuatu, atau ini nih inovasi yang mau gue kasih untuk desa misalnya, atau apa, ada nggak Pak? Ya, memang adalah pasti kegelisahan nih. Sebutin dong. Dulu intinya saya ingin merubah pandangan orang kepada PNS gitu kan. Ya yang selama ini tuh malas-malasan, enggak kok, saya kerja tuh bisa 14 sampai 16 jam sehari kerja. Tidur hanya sekian jam. Kadang tidur pun juga suka di kantor. Kadang di mana, di luar kota, di mana-mana gitu kan tidur tuh ya. Apa yang dilakukan? Dulu tuh mencoba menggali lebih dalam yang namanya BUMDes apa, dan BUMDes tuh banyak. Bukan 1-2 BUMDes. Se-Jawa Barat itu di tahun 2021 jumlahnya itu 4.921. Nah, ini ada IKU, atau IKU tuh indikator kinerja utama lah ya, Pak Gubernur. Satu desa, satu BUMDes. Desa itu kan ada 5.312. BUMDes baru 4.921. Berarti masih menyisakan sekitar 300-an BUMDes yang belum berdiri di desa. Nah, ini gimana caranya dalam waktu 1 tahun ini harus terbentuk minimal 80%. Akhirnya saya hampir setiap hari ke lapangan, dari hari Selasa kadang Sabtu Minggu pun juga ke lapangan untuk ngasih sedikit pembinaan, ngasih sosialisasi juga bagaimana tata cara pembentukan BUMDes dan lain sebagainya, dan semuanya kita kunci dalam satu sistem.
namanya? Kita ngebangun namanya dashboard BUMDes lah. Jadi kita di lapangan pun juga dibantu oleh teman-teman. Oke, perjalanan menjadi seorang ASN dari 2006 sampai 2023 lah ya. Pasti kan banyak pengalamannya ya, dari mulai susah, senang, sulit, dan lain-lainnya. Apa sih yang memotivasi Kang Upeng untuk terus tumbuh? Kan nggak mungkin dong ya, dalam rentang waktu yang panjang tuh segitu-gitu aja. Oke. Berkaca lagi nih, berkaca ke pimpinan yang lama, ya kita harus inovatif, kita harus kreatif, develop lah sesuatu yang nggak bisa orang bangun gitu kan. Mau dari secara apapun, saya coba mencari celah-celahnya seperti apa. Oh, ini kayaknya ini kurang keren nih, kayaknya saya harus bangun sesuatu nih, apakah aplikasi atau apa gitu ya. Intinya kalau kita inovatif, insya Allah kita akan mengikuti perkembangan zaman. Dan tentu saja seiring perkembangan zaman yang terus maju, apalagi dengan teknologi-teknologi yang sekarang pun juga semakin canggih, kita jangan menganggap bahwa itu hal-hal yang memang rumit gitu kan. Tapi mau tidak mau kita harus kuasai. Kalau enggak nanti kita pun juga akan tergeser. Tergeser oleh yang lain, tergeser oleh alam, dan lain sebagainya. Jadi saya kira mungkin sebagai PNS ya, tentu saja, apalagi yang masih muda-muda nih. Merasa masih muda nggak Pak? Masih muda. Oke. Karena belum 40 tahun saya jadi masih muda. Masih seumuran dengan adik-adik di depan nih kayaknya. Sebagai ASN muda tadi, pernah nggak sih ngerasa ada gap dengan apalagi sekarang Bapak sebagai kepala Tahura lah ya. Pernah ada suka ngerasa ada gap usia dan cara mengatasinya gimana? Oh iya, pasti itu. Biasanya itu di urusan mau pekerjaan, mau di PNS, mau dimanapun juga ada yang namanya junior dan senior gitu kan. Ketika junior itu menduduki suatu jabatan dan senior di bawahnya, itu pasti ada uncik sundana sama kagok gitu. Namun kembali lagi, kalau saya tipenya orangnya saya rangkul semua. Saya rangkul semua level. Yang senior-senior saya ajak ngobrol, saya ajak jalan-jalan. Dari ASN dan non-ASN pun juga saya rangkul semuanya. Secara kekeluargaan dan lain sebagainya. Dan di situ pun insya Allah lama-kelamaan mereka akan lebih hormat kepada kita. Meskipun usianya jauh di bawah mereka gitu kan. Bahkan saat ini mereka yang mendukung full supportnya itu yang senior-senior. Udah masih muda nih, lari aja terus, kita di belakang siap bantu, gitu, itu siap support dan lain sebagainya. Jadi ya jangan terlalu ada batasan juga antara oke, ini atasan, ini bawahan. Kalau batasan secara formalitas mungkin boleh ya, tapi batasan secara memanusiakan memanusiakan manusia ini harus kita rangkul. Dia itu bukan bawahan kita, tapi dia itu keluarga kita di kantor. Begitu. Tadi berbicara tentang inovasi, ada nggak inovasi yang udah Kang Upeng bikin? Dulu lagi, balik lagi. Oke, membuat satu sistem dashboard, CEO BUMDes, jadi kita bisa mengontrol orang. Dulu saya jam di desa, di dinas desa, mempunyai 2.300 orang yang tersebar di Jawa Barat. Itu kebayang kalau saya datangin satu-satu tuh. Kalau setahun pun juga nggak akan kena, hanya 360 orang. Saya buatkan sistem. CEO BUMDes tadi? Iya. Mereka akan saya gaji ketika mereka sudah menyampaikan laporan. Aktivitasnya apa aja. Karena kaitannya dengan IKU yang tadi, janjinya gubernur gitu kan, itu harus tercapai. Mau tidak mau, BUMDes yang di desa mereka dipekerjakan, ketika tidak ada BUMDes, mereka harus berprogres. Untuk apa? Untuk pembentukannya sampai dengan si BUMDes itu terbentuk. Kalau mereka tidak berprogres, honornya akan saya tahan. Gitu. Jadi semuanya terstruktur dan termonitor, supervisinya lebih mudah menggunakan itu si dashboard itu. Dan sampai sekarang ketika saya pindah ke sini pun juga itu masih dipakai. Kepikiran dari mana itu Pak inspirasinya? Spill dong. Kepikirannya karena saya banyak ngobrol dengan itu tadi
teknologi semakin maju, ya kita harus ngikutin. Teknologi itu kan memudahkan kita, memudahkan manusia ya, dalam segala apapun. Aplikasi itu dibuat ketika ada masalah, problem. Jadi sebanyak apa masalahnya, tuangkan dalam bentuk aplikasi. Gitu kan. Oh, ini masalah kayak gini, kayaknya harus dibuatkan aplikasi. Ini kayak gini, kayaknya harus kayak gitu. Seperti itu. Kalau disuruh milih bukan suruh milih ya, lebih suka mana, menjadi seorang ASN atau seorang musisi? Kayaknya dua-duanya juga saling support. Dua-duanya saling support ya. Untuk saat ini, di saat kita sibuk dengan pekerjaan, kita capek dan lain sebagainya, kadang untuk nongkrong di warung kopi pun juga masih stres gitu kan. Solusinya ya main band semuanya tuh Fun. hutang, pikiran, masalah itu hilang semuanya. Ketika beres main band, datang lagi tuh hutangnya, ini hutang, ini masalah, ini apa. Jadi dua-duanya saling support deh. Ya. Kan sekarang jarang anak muda yang mau masuk ke PNS ya. Itu kadang mereka lebih memilih di luar aja deh, kayaknya kalau jadi PNS itu kayaknya susah melangkah, susah melakukan sesuatu. Ada tips nggak buat teman baik semuanya yang masih muda-muda untuk jangan takut menjadi ASN karena masih bisa berinovasi dan berpikir kreatif, ya kan? Pesan nggak Pak? Jadi buat kalian yang CPNS ya, CPNS baru, sekarang tuh ada PNS, ASN tuh ada PNS, ada P3K. Kalau kalian ingin maju gitu kan, jangan banyak idle. Jangan banyak waktu luang. Jangan banyak menunggu perintah. Oke. Tapi jemput bola ke pimpinan. Apa kira-kira yang bisa saya kerjakan? Ada masalah apa? Segera cari problem solvingnya seperti apa. Gitu kan. Dan tentu saja harus kreatif, harus inovatif. Tunjukkan kepada pimpinan bahwa inovasi-inovasi kalian itu dibutuhkan oleh pimpinan. Dan ketika sudah dipercaya, insya Allah akan lebih maju lah, akan lebih maju, jaringan akan lebih luas juga. Karena biasanya pimpinan itu selalu membawa-bawa ya, bukan tangan kanan ya, dia pasti bawa orang second layer-nya dia yang bisa nge-backup dalam hal apapun. Yang bisa dipercaya lah ya dari segi pekerjaan. Terus dia pun juga akan dikenal-kenalkan kepada yang lainnya. Nah, makanya networking juga is everything gitu kan. Jejaring itu urusan birokrasi, urusan di pemerintahan itu sangat penting banget. Jadi tong kurung batoken. Kurung batoken. Tong kurung batoken lah kalau bahasa Jermannya. Iya. Terus di depan komputer gitu ngetik, ada siapa cuma bikin surat, siapa udah meskipun padahal dia itu orangnya mampu, dia itu pintar. Jadi ketika memang mampu dan smart gitu ya, tunjukin aja, explore aja, dikeluarin aja semuanya, jangan didiemin begitu. Oke teman baik, sekian dulu Lihat Lebih Dekat kali ini episode bersama Kepala UPTD Tahura sekaligus penggebuk drum dari Hollywood Nabadi. Ada Pak Lutfi Ariska di sini alias Kang Upeng. Dadah dulu, sampai ketemu lagi.